Perkenalkan, nama saya Mawar Sintiana Lumban Tobing dari kelas 1A1, ingin menjelaskan sebagian sedikit yang berjudul. Yang pertama, ada pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, perusahaan multinasional atau disebut MNC. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian perdagangan internasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, resiko perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Negara mempunyai ragam sumber daya, dapat dilihat dari kekayaan sumber daya manusia, perusahaan, teknologi, produksi barang dan jasa memiliki setiap negara dan akan dieksploitasi ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, dan sebagian diekspor ke negara lain. Sebaliknya, negara lain mengimpor barang dan jasanya yang dibutuhkan negara yang membutuhkannya. Dan yang kedua, ada manfaat perdagangan internasional, di mana manfaat perdagangan internasional ini meningkatkan kemakmuran, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk menghususkan diri dalam memproduksi barang dan jasa relatif efisien, di mana efisien relatif suatu negara memproduksi produk tertentu dapat diselesaikan dalam jumlah produk alternatif lain yang dapat diproduksikan dengan input yang sama. Bila ditinjau dari pengertian efisien relatif, digambarkan sebagai keuntungan komparatif. Juga dari skala produksi yang lebih besar dan pilihan lebih seragam, semuanya dimungkinkan oleh perdagangan internasional. Dan yang terakhir dalam perdagangan internasional adalah, dan yang ketiga, ada resiko perdagangan internasional. Setiap perdagangan internasional tidak hanya mendapatkan keuntungan dan manfaat ekspor dan impor barang jasa, tapi mendapatkan resiko yang harus tanggung apa yang melakukan perdagangan internasional. Dan yang ketiga, ada resiko perdagangan internasional. Setiap perdagangan internasional tidak hanya mendapatkan keuntungan dan manfaat perdagangan internasional bisa juga mendapatkan resiko yang harus ditanggungjawabkan yang melakukan perdagangan internasional. Jika seorang eksportir menggunakan mata uang asalnya fluktuasi kurs yang juga akan mempengaruhi permainan asing atas produk perusahaan. Saat mata uang negara asal meningkat, produk menggunakan mata uang tersebut menjadi lebih mahal dan di negara asing, sehingga dapat menyebabkan penurunan permintaan, berakibatkan penurunan yang arus kas masuk. Dan yang kedua, ada di mana perusahaan multinasional atau bisa disingkatkan dengan MNC. Itu juga pertama ada pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara, namun keputusan utama kontrolnya dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya. Dan yang kedua, tujuan perusahaan multinasional, di sini ada juga tujuannya. Yang kedua, ada tujuan perusahaan multinasional atau disebut MNC. Yang kedua, ada perusahaan multinasional. Yang kedua, ada tujuan perusahaan multinasional atau MNC, di mana tujuan sebuah perusahaan multinasional adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Meskipun demikian, perusahaan multinasional yang beroperasi lebih cenderung memuaskan tujuan pemerintah, bank atau karyawan dibandingkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.
Perusahaan multinasional dimiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan, yang berarti induk perusahaan merupakan pemilik penuh dari anak perusahaan. Dan yang ketiga, ada hambatan dalam penciptaan tujuan MNC, di mana sebuah manajer MNC berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan menghadapi berbagai hambatan yang dideklarasikan sebagai berikut. Itu ada 4, yang dimana ada hambatan lingkungan. Setiap negara merupakan batasan lingkungan masing-masing. Beberapa negara mungkin menerapkan batasan lebih daripada cabang perusahaan. Yang kedua, ada hambatan perusahaan. Setiap negara juga menerapkan batasan peraturan terkait pajak. Yang ketiga adalah hambatan etika, di mana hambatan etika ini tidak ada konsensus atau standar perilaku bisnis yang dapat diterapkan untuk setiap negara. Dan yang keempat, itu yang terakhir, adalah mengolah hambatan. Beberapa MNC mengeluarkan biaya mahal karena memilih untuk menghindari praktik bisnis yang sah di negara asing namun dianggap melanggar hukum. Sekian dan terima kasih.